berdoa tanpa kita istilahnya bermunajat atau merengek-rengek kayak kanakan hendak minta jadikan sebagai manusia, kita kada pernah terucap kata, tapi dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, senantiasa kita sudah mewujud pada diri kita masing-masing. Nah, jadi sesudah kejadian kita, apakah perbuatan kita harus diam? Kada, kita harus mencari-cari siapa orang yang menjadikan aku ini supaya aku kawa bersyukur. Ya kah? Ya syukur-syukur Allah Ta'ala mendahului kita, memberikan risalahnya. Iyalah, sampaikan Nabi kita kayak apa cara orang bersyukur, kayak apa orang anak istilahnya berterima kasih. Nah, sampai kepada pengetahuan ini, jangan dengan jalan ilmu inilah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijadikan sebagai manusia. Ya kan? Nah, kemudian tugas kita istilahnya beda lawan segala makhluk yang lainnya, seperti keadaan binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu dan macam-macamnya beda. Mereka yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain pada kita nih, itu sebagai hiasan kebutuhan untuk kita bertahan. Tapi bagi kita adalah tugasnya sedikit diberatkan karena menanggung amanah di dalam segala risalah Tuhan itu harus dibujurakan dalam hidup kehidupan. Jadi jangan sampai kita diabaikan karena risalah sampai ke telinga kita sudah. Kalau bang misalnya kita mau utamakan dalam hidup ini, penting mencari, penting dapat duit, penting makan, awak sehat sudah. Kok ada kayak itu? Artinya kita ada sesuatu kewajiban yang mutlak bagi hamba kepada Allah, tanda terima kasih tadi. Nah, lalu istilahnya tanda terima kasih kepada Allah, Allah istilahnya memberikan segala pengetahuan kepada kita dengan jalan suruhan dan larangan. Nah, lalu di dalam Al-Quran itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya menyembah lawan aku. Di dalam tafsir itu ayat hanya untuk berkenal-kenalan lawan aku, meminang duit tentang aku. Nah, jadi kita sabaratan ini adalah ada sia-sia Tuhan menjadikan, ya kan? Artinya ada syarat juga dah. Nah, syarat kita apa? Sebagai hamba tanda terima kasih kepada Allah. Walaupun karena di dalam sifat 20 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akan sesuatu, termasuk kita ini kadang mengambil manfaat dan faedah ada, tapi manfaat faedah ini maksud dan tujuannya itu kebaikan kita juga beradaan. Tidak, siapa yang masih untung, siapa yang kada masih itu rugi. Tidak, tapi bagi Allah tidak terpengaruh oleh keadaan kita bertaat, tidak terpengaruh oleh keadaan kita bermaksiat. Ini jad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuh keuntungannya untuk kita juga tuh, kada untuk Allah kada. Nah, jadi siapa istilah menggunakan akal pikir yang sempurna, kemudian menggunakan nikmat umur yang ada untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan istilahnya untuk mengenal segala aturan Allah, maka inilah orang sebagaimana kesimpulan sebagai hamba Allah. Tapi apabila itu diabaikan, kadang-kadang kita hendak mengaku sebagai hamba Allah. Ya kan? Artinya sebagai hamba Allah itu ada sesuatu ketentuan yang harus kita pelajari dan kita tentuti dan kita pahami sehingga kita kawal istilahnya merasuk daripada sesuatu ilmu tadi kepada diri kita, sehingga pandangan kita selama ini nanti salah pandang nih. Keadaan kita seakan-akan pendapat kita aja, nah iya, karena itu pendapat lain asal bujur, tidak mau terbujurakan, tapi itu orang yang suki, karena suki, ada yang itu tak. Artinya pandangan kita sabaradaan adalah sahama-hama, kada kawa berbuat apa-apa dan kada kawa istilahnya apa-apa. Hanya Allah juga sekalinya nang segala-galanya, nang melayani kita, nang memperhatikan kita, nang sayangi kita beradaan. Artinya, nah, tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas daripada suruhan dan larangan itu kan sudah jadi kesimpulan dah. Bilanya Tuhan menyuruh itu baik tak? Bilanya Tuhan melarang itu tanda sayang tak? Tidak, ya kah? Ayat kuitan juga. Artinya ikan akan aja berjalan ke pinggir sungai itu kalau tersembalik di sini dikubur kena. Nah, jadi istilahnya ketika pada orang tua tadi kita asih, insya Allah kita selamat dulu ketika kita gugur. Tapi bila kita gugur, kenapa? Nah, karena kada masih tadi. Padahal indikasinya di dalam suatu di dalam dikhawatirkan kuitan tadi itu tanda sayang kuitan lawan kita. Tapi kita acuhkan, kita abaikan, lalu sehingga celakanya kita jual.
Nah itulah kita sebagai hamba kepada Allah seperti itu juga adanya. Jadi istilahnya apabila kita ketujuh menggunakan umur kita dengan kesia-siaan, kita jual yang rugi, ya kan? Padahal kita kan disadari sebaratan ini kadada istilah keluputan daripada rahmat Tuhan, kadada keluputan daripada layanan Tuhan. Sedetik pun Allah Subhanahu wa taala kada pernah istilahnya menjauhi kita, ada pernah istilahnya terhenti atas melayani kita. Andai kata satu detik saja nih Tuhan malah kada melayani kita kada kawa berbuat apa-apa. Kayak orang mati doang. Ini kau aja hendak berdiri, kau aja ada nyamuk mengikut di bahu, rasa gada kau aja menggaruk. Nah, jadi hikmatnya segala kita kelakuan ada pada diri itu sabarataan, pada hakikatnya pertolongan Allah yang mesra pada diri kita. Jadi harus disadari tak, jangan sampai perasaan kita aja ya kalau menolongi orang rasa seorang ampun jasa. Nah istilahnya apa mempelajari istilah seseorang nama alim makan ini nanti salahnya sabarataan tersalah karena pandangan aja nanti salah ya kan, karenanya asalnya tuh pada mendalami pengetahuannya tentang hakikat ketuhanan sehingga inya apa yang dipelajarinya, apa yang dimilikinya, apa yang diajarkannya seakan-akan inya nah hebat. Nah ini nanti salahnya ya kan, berarti nyetar buai lawan segala lebihan dirinya masing-masing. Nah mudahan jangan kayak itu kita ya kak, walaupun sifat Tuhan tadi kita ketahui harus saja tadi. Nah jadi sebagai hamba kita berkewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun segala kita yang disuruh misalnya Tuhan bagawi berusaha sekolah ya kak. Nah istilahnya tak, jadi nang kayak berusaha tuh istilahnya kewajiban syariat saja juga istilahnya, tapi kada kewajiban mengalahkan wajibnya kita menuntut ilmu ya kak. Nah jadi istilahnya di antara dua kewajiban misalnya kita mencari kepala keluarga, wajib kita mencarikan rumah tangga. Kemudian sampai misalnya kayak bulan puasa tadi tuh, artinya wajib puasa kita. Lalu ada juga di dalam bulan puasa tadi karena kita kada kawa istilahnya mengelola waktu sehingga kita terjebak di dalamnya. Kewajiban puasa ada, kewajiban rumah tangga tetap jalan. Nah, lalu berpendapat di situ. Aku biar kada puasa aja kada apa juga. Karena aku istilahnya sebagai kepala keluarga ada juga kewajiban aku memberikan nafkah atas anak dan biniku. Paham aja kalau Tuhan ya. Misalnya, nah itu jangan diulah sebagai alasan. Kewajiban kita sebagai hamba untuk kepada anak dan bini ini adalah sebagai kewajiban syariat itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana mungkin di sini karena kita berlapas sesuatu kewajiban ini, wajibnya kita ini adalah kalah dengan wajibnya Tuhan. Tuhan memerintahkan kita istilahnya berpuasa, ya kan? Nah kemudian Tuhan menyuruh kita berusaha. Apakah istilahnya kita mengambil di mana? Kita mengambil hukum Tuhan lebih Allah. Jangan mengambil hukum keputusan seorang sebagai yang bertanggung jawab untuk memberi makan anak bini. Sedangkan kita kada sanggup memberi makan anak bini itu kan sanggup. Jakanya Tuhan tak kada memberikan kekuatan, kada memberikan kehendaknya, kada memberikan suatu penglihatannya, kada memberikan segala apa yang kita jalankan. Nah kita istilahnya pakai untuk meraih akan sesuatu sehingga menjadi buah hasil yaitu duit misalnya dalam usaha kok kada kawat dari tenaga kita cakanya kada Tuhan menolongi. Nah itu deh. Lebih-lebih kita berpendapat anak bini ini menyakada bicari aku nih kelaparan kena ya kah? Jangan sampai itu tak. Artinya Allah Ta'ala ada aja. Cuman kayak kita yang disuruh mencari ini adalah kita kewajiban kita maasi perintah Allah. Jar Tuhan bagawi, hingga Tuhannya orang bagawi. Nah sesudah kita maasi dengan perintah Allah, lalu bagawi kita dari rumah sampai ke pekerjaan kita di mana ditempatkan. Lalu di situ jangan kita mengarasi harus dapat, karena dapat lawan kadanya harus saja. Ada aja suatu keadaan tuh gigi begawi, lapah begawi, sekalinya ujung-ujungnya diberi orang ada, diupah orang ada, ya orang. Nah ada juga sebaliknya, nang badanai aja juga, kalau tahu-tahu ada aja orang yang memberi, walaupun dengan kata assalamualaikum maka ke rumah orang,
Nah, jadi nangaran gawian Tuhan tuh haruslah seperti keadaan seperti itu. Nah, jadi bilanya barangnya harus ngede, jangan kita nangarasi kehendak harus dapat. Bilanya dapat istilahnya kita usahakan sedang kita masih proses dalam perjuangan, lelah, lapah, letih dan macam-macam beban barat kita nih sekalinya hasilnya kadada. Karena kita berdahulu daripada suatu pertaruhan hati ini harus dapat, lalu kita korbankan tenaga dan waktu kita sekalinya hasilnya ya ujungnya kecewa atau mana awak lapah hasil kadada. Karena kita kadang memahami, ya kah? Dikira kita seakan-akan usaha kita nih harus wajib istilahnya di jalan jawaban tadi. Di mana jawabannya harus dapat, ya kah? Nah itu kada kaidah. Jadi harus saja nama itu. Tapi kaibat bahasa kita memahami hal demikian adalah kita sudah mau menuruti perintah Allah. Ujar Tuhan begawi. Gitu nih. Masalah hasil kada hasil kan dipikirkan. Aku menyuruh ini dulu hasil. Itu kan. Tuhannya dulu. Masalah hasil kadang-kadang jangan kepikiran. Nah, ada kita ini kadang-kadang istilahnya Allah Ta'ala nama nyuruhnya nih, kadang kita asih sama sekali, kadang kita janaki sama sekali. Ketika kita berhadapan lawan segala sesuatu yang pengorbanan kita, lelah kita, ya kalau kecangkalan kita, berhadap kepada sesuatu yang disuruh orang betul, di situ kita hendak mengolah syarat harus dapat di situ. Kalau akhirnya telinga hati memandang kepada suruh Tuhan tadi, lalu tak arasi kita. Lalu tabela lawan segala apa yang sudah kita korbankan. Lalu bakal karasannya hingga kita kalah itu, ya kah? Nah, tapi punya andai kata orang tuh ahli tauhid dalam hal seperti ini paham kelakuan yang sifat harus bagi Allah, maka insya Allah tuh kawat dipahami, kawat digiring, kawat dibijaksanai, ya kah? Ada perlu harus bakal karasan tuh ada, itu tadi. Nah itu tuh. Jadi mudah-mudahan kalau kita memahami dari arti hidup kehidupan ada nih adalah kewajiban kita sebagaimana hamba itu hanya ma'asi lawan surah Allah. Menyenja Tuhan beribadah inggih, ya Tuhan istilahnya tinggalkan apa-apa yang dilarang inggih. Begawi jual inggih juga sebenarnya. Cuma sesudah inggih dan mau inggih, jangan kita memandang di antara dua mungkinnya hasil lawan kadadanya. Karena dua mungkin hasilnya ada, waya-waya ada, waya-waya kadada ini harus saja hukumnya. Nang kewajiban mutlak adalah nang maasi perintah ini ya dulu. Ya kah? Nah, lalu ketika saat kita begawi lalu hendak mengarasi hendak dapat itu takwa dalam Tuhan. Ya Tuhan jika mengarasi harusnya kewajiban ikam itu jangan terperdaya oleh keadaan ikam yang aku suruh. Itu nah ikam nang ikam raya itu kan adalah ulahan kujua. Nah ikam nikmat itu adalah ampun kujua ya Tuhan. Baik ikam bahadap lawan aku aja jangan sampai hati ikam terperdaya oleh sesuatu barang nah harus tadi sehingga ikam mengabaikan yang wajib atas diri ikam kepada aku sebagaimana Tuhan ikam ya Tuhan. Ya kan? Itu seperti itu lah keadaannya. Jadi mudah-mudahan kayak kita tuh kalau memahami hidup kehidupan ini ada mengarasi kehendak lagi iyalah. Kita tuh kadang-kadang istilahnya setiap urusan tuh wajar aja bang. Sudah beberapa kali aja disampaikan kan artinya kada hulu mengenal yang lain bang selain pada Allah itu bang. Bilanya mau berbuat baik istilahnya lawan orang istilahnya kada kewajiban nang bahasa kita ikhlas sepenuhnya ikhlas. Ya kan? Karena apa ya? Nah kita istilahnya nang istilah memberikan kepada orang tadi selama orang menerima siapapun orangnya nang kawa menghargai kita kada pernah ada kesalahan menyakiti hati kita maka keikhlasan kita itu insya Allah terpelihara masih. Tapi sampai kapan ikhlas kita itu nangar kita hidup misalnya di kampung nih nah kada 1 tahun 2 5 tahun misalnya 10 tahun kawa kita menanamkan ikhlas tadi karena kita kada pernah menerima masalah dari kebaikan kita diterima orang kita hendak berjalan dihargai orang apa segala selalu dihormati orang kada pernah ada sekecil apapun orang ketika itu menjelang selama 10 tahun sekalinya napa babaya akhir nang dimana kita kada menyangka ada orang yang menuding kita ya kalau di antara orang yang sudah terima jasa oleh kita akhirnya napa ikhlas 10 tahun tadi bisa hancur karena mama yang kita gencang benar semua benar aja
10 tahun aku sudah mengelola kampung ini macam-macam ya, kemudian terima kasih bunga masa di masjidnya. Nah, berarti orang ini kadang makrifat dengan Allah. Berarti keadaannya itu, keikhlasannya itu adalah hanya semata-mata untuk mencari kepentingan pribadinya supaya dihargai orang. Nah, ini kesalahan tak? Makanya tadi ketika kita dari suatu keadaan berilmu, maka ilmunya jadi jawaban. Makanya di sini alhamdulillah guru kita almarhum walaupun umur sidin terdahulu sidin berhadap kepada Allah Rabbul Izzah, tapi sidin selalu memberikan nasihat pandangan kayak apa cara ilmu di sidin yang dituntuti supaya ilmu itu menjadi jawaban kehidupan kita. Nah, bilanya ilmu kita abaikan, maka niscaya kita akan selalu mengarasi hati kita. Jadi harus kada terima ketika saat dilecehkan orang, kada terima saat kita dibunguli orang, kada terima saat kita dihina orang. Karena istilah ilmu jawaban kada ada. Nah, ilmu ini memahami segala sesuatu yang ada itu supaya jangan kita istilahnya terjebak atas keadaan di dalam suatu pendapat kita waktu itu rasa bujur. Oh, sekalinya salah kita waktu itu. Nah, itu aku ya salah. Ya kah? Tampulun apa ya? Tampulun masih keadaan hayat yang masih dikandung badan nih. Ada salahnya kita mengakui kesalahan. Salah kita kepada Allah. Menyalahi makhluk itu bagus saja. Orang senang aja kita istilahnya sosial, senang aja kita berbagi-bagi. Ya kah? Senang beradaan. Tapi istilahnya di dalam suatu kita berbagi-bagi dan bermacam-macam sosial tadi, kita ada yang kita tunggui, ada yang kita ikat di dalam masyarakat ini supaya apa? Supaya kita dihormati orang, supaya kita dihargai, supaya ketika kita bergaringan dijamuki orang, supaya kita istilahnya ada acara dihulung orang. Berarti niat ini kada karena Allah, karena sesuatu. Nah, inilah jatuhan penyakit ikam. Karena aku sayang lawan ikam, aku tegur dengan sesuatu yang kada ikam sangka-sangka. Karena ikam selama begawi itu, ikam mengharap ikam aja yang pacang keperluan di dalam orang banyak tadi. Tapi aku selalu ikam belakangi di Tuhan. Nah ini. Tapi syukur alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan sesuatu kasih sayangnya sebelum kita menami aja. Nah, jadi kita sadari jangan kita di hati kita lagi kita nak kada beres, pendapat kita rasanya minta hargai orang lain lagi. Sedangkan Allah senantiasa nang menolongi kita, memberi rahmat lawan kita, nang memberikan kehidupan lawan kita, nang kalau kita berurusan macam-macam selalu ditolongi sidin, sekalinya sidin nang kita belakangi. Malah kita mencari-cari lawan segala makhluk hendak mencari kepentingan pribadi. Nah, jadi masalah keikhlasan tadi bila nyaka itu jalannya, maka pacangan hancur. Biar 10 tahun, 100 tahun kita membina di dalam suatu ikhlas, maharap daripada keadaan masyarakat harus baik dan baik tidak ada kawa kita ikhlas. Akan segera terucap kata apabila, apabila terucap kata apabila ada isi ilmu jawaban. Ya kan? Misalnya kayak orang awam beradaan nih, tahu istilahnya dalam suatu apa jurang kayak apa misalnya jadi orang nomor satu, tapi kan tidak berdasarkan ilmu, maka di sini akan timbul menjadi penyakit hasad. Arti hasadnya berebutan satu pekerjaan, nah ada tuh berebut. Jadi ada satu kejadian jadi wakil, jadi pemimpin calon berebutan siapa yang tak pilih itu memang kesenangan, memang ini hendak. Tapi namanya sesuatu yang kada pilih asalnya ini hendak juga, tapi kada dipilih orang. Nah, lalu bilanya kada berisi ilmu, lalu hatinya kacau, sarik tak? Kayak caranya hasad, kayak apa supaya ini dia dimusuhi orang. Lalu berpandir nak kalah, kesini-sini ikam cetak pilih itu salah, harusnya milih aku semalam. Nah, padahal ini adalah sesuatu keadaan karena inya kada dihiasi dengan ilmu, lalu sifat hasad berebut kedudukan itu selalu menjadi-jadi. Tapi inilah bilangan dunia. Jabatan kaya itu dunia aja, kada jadi banyak manfaat juga. Apalagi segala dunia kada bisa memahami dengan segala ilmu tadi, berujung menjerat kita karena ya kah, nampak campuri kepada Allah malih. Ditanggung jawabi segala kepemimpinan kita. Jangankan kepemimpinan di masyarakat, kepemimpinan rumah tangga kita ditakoni orang. Allah Ta'ala memberikan tanya jawab lawan kita. Selama ikam berumah tangga, artinya
apa na ikam makani lawan anak bini ikam, halalkah na haramkah, dari mana ikan dapatnya, di mana ikan mencarinya, kayak apa ikan menggunakannya untuk di rumah tangga aja. Apalagi nih kisah, ya kah? Kisah di dalam kitab tuh. Sebagian ada juga yang dia nongkrong di YouTube nih. Seorang raja yang sangat sugih, yang luar biasa. Artinya kesugihannya kada ada banding, tapi kejaliman kuat juga, segan orang berdaan. Nah, tapi ketika saat anak menanti kematian, seorang raja yang sugih dan jalim tadi adalah ada juga sifat takutan. Andai kata aku mati nih kayak apa? Nah, lalu sebelum mati, maulah sayembara pengumuman. Artinya siapa-siapa nama mau mengawani aku dikubur ketika aku mati, maka istilahnya aku berikan istilahnya separuh daripada hartaku yang ada nih. Seberatan pengumuman itu kada ada menerimanya. Tapi ada seorang pemuda yang keadaan miskin, ingin selalu memelihara lawan kuitannya. Bilanya istilahnya kuitannya kelaparan, punya buka ke hutan. Modalnya apa? Sebutin kapak aja. Jadi kapak ini digunakannya natak batang-batang nang karing. Dikumpulkan dijual ke pasar. Duitnya bacang menukarakan makanan mama. Nah, siapa makanan dan istilahnya ditukar sampai ke hadapan mama tadi, kadang-kadang mama menikmati dulu, disuruhnya lo mamanya dulu, sehabis-habis mamanya puas. Kecuali mamanya gampang, iya pian dulu main. Habis dulu mama, tapi jisi aku sudah kenyang, masih sisanya hanggarinnya. Daripada mengutamakan istilahnya kuitan, asal saya seorang kadang mencampuri dulu, walaupun seorang mencariakan bagus sudah pekerjaannya. Lalu saat itu mendengar sayembara seperti itu, akhirnya ini terpanggil anak empat. Nah, sekalinya jurang jika berbungulan nalain ke dalam umpatnya, adanya aku berniat hendak menghimpungi menyenangkan mamaku nih. Itu aja. Kalau misalnya kayak apa karena hasil daripada harta kerajaan ini, nah penting istilahnya aku mencoba-coba hendak mengawani istilahnya ketika raja meninggal. Soalnya beberapa hari kemudian pengisah sembara sudah dijalankan, akhirnya raja pun meninggal. Lalu akhirnya persetujuan daripada keadaan oleh pihak kerajaan, si pemuda tadi laksana seakan-akan seperti mayat juga, dimandi juga, dikapani juga. Dikuburkan dua lubang yang aslinya saat ditutup jadi lubang yang kedua hanya sekadar tutup atasnya dengan kulit daun, tapi lubangnya sejajar dengan mayatnya sebelah. Nah, hikmatnya apa? Suatu kejadian sudah turun sehari, ketika itu orang burikan sudah dari kubur, sekalinya apa? Laskar memang menjaga melayani, nah menghidup nang di sebelah si pemuda yang miskin tadi. Nah, bilanya saatnya kita lapar makan gak hanya suapinya, tapi tetap berabah disuapi, kayaknya bukahan keluar atau makannya selama 40 hari 40 malam di jalan kubur itu deh. Jadi masalah di sini karena hidup dimakani, makanya kan kadang mati kadang dimakani, tetap dijaga tapi dengan istilah jarak menjauh daripada keadaan di situ. Nah, ngaran istilah janji Allah Subhanahu Wa Taala, setiap siapapun yang mati di dalam kubur 7 langkah daripada kaki orang yang mengantar atau yang membaca talqin, maka di situ malaikat Munkar dan Nakir datang. Nah, lalu datang menjamuk di mayat bujur ini mati bujur ini, nah ini si ikoni kada mati lagi. Jepang kada mati ini kita takuni apa aja. Jadi ditakunnya juga apa ikan di sini. Artinya dan apa sesuatu ikan kelebihan di sini selama ikan di atas dunia nih. Jadi ikan wani mempertaruhkan ini. Jadi ini aku sebutin kapak aja isi. Nah, sekarang kapak itu ditakunnya kan, artinya kapak itu datangnya di mana ikan dapatnya. Kemudian ke mana ikan menggunakannya. Sesudah hasil daripada kapak ini kayak apa ikan caranya untuk dimanfaatkannya. Itu aja yang ditakunkan. Karena kalau menjawab, isok takuni pulang sampai 40 hari. Nang ini kada tegak-tegak, nama mati bujur nih. Nah, lalu sampai kepada singkat cerita 40 hari 40 malam sudah istilahnya dilaksanakan tugas tadi amanah. Contoh batu dibuka oleh laskar kerajaan, kuburan menghidup tadi langsung buka. Artinya ini nah hadiah hikam ambil kadenya ambil aja. Aku sebutin kapak aja kada kau menang jawabi. Apalagi nah harta banyak nih. Nah,
Gitu orang. Artinya siapa-siapa hikmatnya di dalam kehidupan di dunia ini berdasarkan ilmu kadada, lalu mencari-cari dunia, bertamak-tamakan, berserakah-serakahan, sedangkan kita manfaatnya hanya sekadar menghiasi malamaki hawa nafsu saja. Maka satu kategori apapun yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita miliki, sabarata untuk akan jadi pertanyaan karena di sisi Allah. Ada gampang, ya kan? Nah itu tadi, sebutin kapak aja ada kawan. Nah jadi amanah kita ini istilahnya jangan sampai kita tuh keadaan jahil, jangan sampai kita kada berpengetahuan. Tapi bilanya kita berpengetahuan, insya Allah kita mengutamakan dulu segala apa-apa yang diperintah Allah. Kemudian kawan kita istilahnya mah bijaksanai hasil daripada apa yang sudah diperintah Allah. Bilanya dapat alhamdulillah, kada dapat ya kada apa-apa, kada mengarasi. Yang penting aku sudah melaksanakan perintah Allah, selesai. Ya kah? Kada terperdaya lagi kita. Nah, jadi dengan jalan seperti ini, insya Allah siapapun akan dapat lapang. Tapi siapa-siapa yang kadang gunakan secara jawaban ilmu keadaan, istilah mengetahui keputusan Allah seperti ini, memandang kepada keputusan pribadi secara kenafsuan, maka lihat orang itu ada jiwa tenang. Ya kan? Untung mamai kada terima sumpah serapah, memukul orang kada terima, artinya indah dirugiakan. Nah, karenanya lapas dalam suatu pengetahuan nama mengetahui tentang hanya wajib hamba kepada Allah. Hasil yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai hamba, kita melaksanakan itu adalah kewajiban. Kemudian hasilnya bang itu harus saja, harus dapat, harus ada. Nah itulah yang harus dipahami. Nah harusnya kita gunakan keadaan ini jangan sampai terperdaya, sampai-sampai ketika pekerjaan sehari-hari itu dikira kita bujur, sudah ada tahu kita takwal lawan Tuhan. Iyalah, lawan Tuhan harus kita ini kada dewan bang, karena segala nikmat yang ada ini digunakan untuk jalan keredaan Allah. Bukan istilahnya kita rela lawan diliputi nafsu, ada keserakahan, keambisian, ada sesuatu pandangan yang lain daripada Allah, atau ada. Sabaratan kita mulai awal lahir balik berakal sampai pintu kematian, kita ini hendak kegamatan mentauhidkan tentang Allah, memahami hanya Allah yang senantiasa baik lawan kita dengan berkat Rasulullah. Ini tidak, nah lainnya kan tidak, nah lain itu hanya sekadar istilahnya apabila dia mengambil itibar kebaikan orang yang di atas, itu aman kita. Misalnya sugih pemurah, tapi sugih pemurah di sini orangnya berilmu agama. Ketika istilah memberinya tanpa pamrih, sampai kapanpun kita hianati mereka itu kadang terperdaya hati, tetap punya kaum memberi. Tapi bila kada berdasarkan ilmu, memberi itu ada maksud tujuan, kepentingan pribadi. Nah ini dengannya, karena ini kada ada ilmu, ini anak babari-bari ini supaya hidupnya dihormati, tadi. Ya Allah supaya jadi ketika sakit garing dihulungi, menyemati kena di antara kubur. Itu aja niatnya tadi. Nah ini yang salah. Jadi kalau orang-orang suki ilmu lah kayak di sini kita alhamdulillah kanjeng masin kayak Haji Nuryanto. Itu dasar suki menurut kendara Allah Taala itu. Nang kayak apa kasih itu sebenarnya fitnahnya pun banyak. Nanti apa jurang nanti tipu orang itu banyak, tapi sini tidak tetap berdaya di situ. Aku di sini masalahnya hendak menjalankan kayak apa ujar dulu kok. Itu aja. Jalan akan kita terus. Ya alhamdulillah waktu dulu kita di Martapura orang Abuya supir unasnya rancak kali setiap malam Rabu ini juga kumpul di majelis itu pemerintahan kita makan bersama lawan sidin. Bahkan majelis daripada 9 Mubarak atasan Sinur Ilir dari pimpinan majelis Abuya gaji ke supir unas ini sidin banyak yang membantu masalah keuangannya bahkan sekumpul. Nah kemudian tamu-tamu para aulia bagian para habib guru-guru besar sabaratan sidin gak ada yang pada tenang sampai kabar si Al-Maliki Mekah itu nah sidin kena daripadanya sampai meninggal si Al-Maliki tanggal 17 Ramadan tahun 2006 maka sidin datang. Nah nyaman mana orang patuhan apa dan dapat keistimewaan dia di Nuryanto oleh almarhum Guru Sokompol bilanya Ika meninggal kan di sini Ika di dalam satu kubah lawan aku. Nah dapat sudah jatah di situ.
nya orang sugih bendara darah itu nya kada memberi itu kada mencari kepentingan pribadi kada ini memakai seakan-akan kepemurahan Tuhan tuh. Tuhan sudah menjadikan akan sesuatu berarti datang daripada yang baik, namun istilahnya yang berubah daripada baik lawan kadanya sesudah syariat datang. Nah di sini makanya ada perintah suruhan dan larangan supaya mengantisipasi jangan sampai terjebak apa-apa yang dilarang, dan supaya sabaratannya hanya masuk di dalam perintah suruhan Allah aja. Tapi itulah keadaan. Nah kemudian di dalam suatu yang baik tadi sehingga terbagi-bagi keadaannya. Ada yang istilahnya bertaat, ada yang maksiat, ya kan? Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang kafir. Padahal baik bertaat, ya kan? Nah, kemudian di dalam hal seperti ini, apakah Allah Ta'ala tadi yang andai kata dan mengambil manfaat dan faedah, ya Tuhan aku siapa yang bertaat saja yang kulayani, yang ku sayangi, tapi siapa yang bermaksiat, hati sama sekali, apalagi zalim, fasik dan kafir, ada perlu diberi makanin misalnya tuh, ada Tuhan kadang mengambil faedah dan manfaat, ya sudah. Ini masalahnya kena sampai aja kena masalah suruh dan larangan untuk kepentingan si hamba itu sendiri. Siapa nama ambil dari suatu perintah itu menjadi keuntungannya, maka untung dunia dan akhirat. Siapa istilah ambil kepada sesuatu jalan yang kada diridai, kemaksiatan dan kejalian namanya, ini untungnya di dalam nafsu dunia aja, tapi akhiratnya bangkrut. Nah itu dia. Ya kan? Untuk siapa? Untuk kita hikmatnya, karena Tuhan kadang mengambil manfaat dan faedah. Nah itu harus kita ketahui. Jadi di dalam keharusan bagi Allah Ta'ala memperbuat atau kadanya itu atas pemberian lawan kadanya. Tapi sesudah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nang barang sudah jadi inilah nang berkewajiban tanda syukur kayak apa kita lawan Allah. Nah iya tadi Tuhan juga memfasilitasi lawan kita, diberi ilmu rangkaian ibadah ya Allah supaya kita kawal berhadap lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara takarrufnya nih. Siapa-siapa masuk karena pintu ilmu dan ibadah sama orangnya berpegang kepada tali rahmat-Ku ya Tuhan. Siapa-siapa mengabaikan daripada ilmu dan ibadah, mengambil jalan yang lain, berarti orang yang memutus rahmat lawan aku. Nah itu dia. Jadi ilmu ibadah inilah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena selain pada itu, dunia ma'unatun, dunia segala isinya dilaknat, dibenci oleh Allah. Nah apabila kada bisa menghantarkan sesuatu keadaannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kayak apa anak jalan membawa kepada jalan kepada Allah, namanya kita jahil ilmu agama, kada awal. Dan ada pendapat ujar dari dia. Ya kah? Nah inilah kepentingan, makanya Nabi kita itu Islam menyuruh kita sedih banyak memberikan suatu kesan dan pesan lawan kita dengan hadis sedih di antaranya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu itu bagi laki-laki dan binian sebagaimana untuk menjadikan diri kita ini supaya artinya tahu diri lawan keadaan dirinya lawan Allah menjadikan. Ya kalau ya syukur aja Tuhan tadi sebenarnya menjadikan cakai batu yang dijadikan, biarkan saja dijadinya. Ada tak? Kayak binatang kan dijadikan sudah ini mati, datanya kan ada kisah selagi ini mati ya, pohon kayu nggak apa kah? Itu yang penting tuh kita yang seharusnya yang penting, nah harus kita amati karena kita sesudah mati ini ada pertanggungjawaban dari hasil amanah yang kita jalankan selama hidup di dunia ini. Adakah menjalankan sebagaimana perintah Allah atau gawi apa-apa yang dilarang Allah? Nah itu aja kita jadi yang mudah-mudahan harapan kita waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kehidupan kita, umur kita yang ada nih, walaupun kita dahulunya kita salah, kita dulu salah pandangan, kita salah persepsi dalam suatu berpendapat.